Banyak orang ingin mengajukan gugatan cerai, tetapi tidak mengetahui prosedurnya. Ada yang takut prosesnya rumit, mahal, bahkan mengira cukup datang sekali lalu langsung bercerai. Padahal proses perceraian di pengadilan agama memiliki tahapan yang harus dilalui sesuai hukum acara yang berlaku. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap, mulai dari persiapan dokumen, pendaftaran gugatan, proses persidangan, hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum Islam di Indonesia, terdapat dua jenis perceraian. Pertama adalah gugatan cerai, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami. Kedua adalah cerai talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin mengucapkan ikrar talak. Video ini khusus membahas gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja. Semua proses harus melalui pengadilan agama bagi pasangan yang beragama Islam. Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang tentang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, ketentuan hukum acara perdata, serta berbagai peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan mediasi. Pengadilan tidak langsung mengabulkan perceraian hanya karena salah satu pihak ingin berpisah. Harus ada alasan yang dapat dibuktikan di persidangan. Misalnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, perjudian, mabuk, penyalahgunaan narkotika, dipidana penjara, atau alasan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, gugatan cerai diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, yaitu suami. Namun terdapat beberapa pengecualian, misalnya apabila suami tidak diketahui alamatnya, berada di luar negeri, atau dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam hukum acara. Sebelum mendaftarkan perkara, siapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Mulai dari identitas diri, buku nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak apabila ada, bukti-bukti yang mendukung alasan perceraian, hingga surat gugatan yang memuat identitas para pihak, kronologi, dasar hukum, dan tuntutan. Surat gugatan merupakan dokumen yang sangat penting. Di dalamnya harus dijelaskan identitas para pihak, riwayat perkawinan, kronologi permasalahan, alasan perceraian, alat bukti, serta tuntutan yang dimohonkan kepada hakim. Misalnya hak asuh anak, nafkah iddah apabila relevan, mut'ah jika memenuhi syarat, maupun pembagian harta bersama yang diajukan melalui gugatan tersendiri atau digabung apabila diperbolehkan. Setelah gugatan selesai disusun, perkara didaftarkan melalui PTSP, pengadilan agama, atau melalui sistem e-court bagi pihak yang memenuhi persyaratan penggunaan layanan elektronik. Setelah biaya perkara dibayar, pengadilan memberikan nomor perkara dan mulai memproses pemanggilan para pihak. Jurusita akan memanggil penggugat dan tergugat secara resmi sesuai ketentuan hukum acara. Pemanggilan harus dilakukan secara patut agar persidangan dapat dilanjutkan. Pada sidang pertama, hakim akan memeriksa identitas para pihak dan memastikan kewenangan pengadilan. Apabila kedua belah pihak hadir, maka proses dilanjutkan dengan mediasi. Sesuai peraturan Mahkamah Agung, perkara perdata pada umumnya wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Apabila berhasil berdamai, perkara dapat selesai. Namun apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Setelah mediasi gagal, sidang memasuki tahap pemeriksaan, dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian surat, pemeriksaan saksi, hingga penyampaian kesimpulan sebelum hakim bermusyawarah. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, majelis hakim membacakan putusan. Hakim dapat mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian, atau menolak gugatan apabila alasan perceraian tidak terbukti. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan, tersedia upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti banding dan kasasi. Sepanjang memenuhi syarat, apabila tidak ada upaya hukum dalam jangka waktu yang ditentukan, atau seluruh upaya hukum telah selesai, maka putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu, pengadilan agama menerbitkan akta cerai sebagai bukti resmi telah putusnya perkawinan. Dalam gugatan cerai, penggugat dapat mengajukan tuntutan lain yang berkaitan dengan akibat perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah anak, biaya perkara, dan dalam kondisi tertentu, tuntutan lain sesuai hukum yang berlaku. Permintaan mengenai harta bersama memiliki ketentuan tersendiri dan perlu disusun dengan tepat. Setiap perkara perceraian memiliki fakta dan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, strategi penyusunan gugatan, alat bukti, serta tuntutan hukum harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum atau konsultasi mengenai perceraian, hak asuh anak, nafkah, maupun pembagian harta bersama,
silakan menghubungi Nasirul Al-Adel and Partners Law Office. Penjelasan ini bersifat umum dan bertujuan memberikan edukasi hukum. Proses gugatan cerai dapat berbeda, bergantung pada fakta perkara, alat bukti, domisili para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kondisi Anda, konsultasikan dengan advokat atau pengadilan agama yang berwenang.